Halo semua, ketemu lagi sama aku, Randy Morofin. Jadi, kali ini aku mau bahas tips mengerjakan soal tertulis. Video ini akan berisi tentang sesuatu yang jenaka, tapi akan tetap informatif. Tentu saja. Jadi, aku bakalan ngebahas soal, dan nanti aku juga akan kasih tips dalam mengerjakan soal-soal yang menurutku paling sering keluar dari tahun ke tahun. Malah mungkin bisa dibilang selalu keluar dari tahun ke tahun. Jadi, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Karena dengan subscribe, kalian mendukung channel ini untuk merubah sesuatu yang susah menjadi tidak mudah. Tentu saja. Dan, oke, ayo kita lanjut. Oke, langsung aja. Kita akan mengerjakan soal nomor 38 USM STAN tahun 2015. Soalnya ada di sini ya. Jadi, di situ kita dapat soal yang bisa dibilang angkanya rumit dan apa ya? Sementara kan kita dituntut untuk mengerjakan dengan tepat dan cepat karena kita dibatasi oleh waktu juga ya kan. Sementara angka di situ ada 26/99, 29/61 dan seterusnya. Tentu angka ini akan membuat kita susah kan, apalagi kita nggak menggunakan kalkulator. Pasti kita bisa menjawab, pasti bisa, tapi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi, gimana kalau kita merubah soalnya seperti ini? 25/100 tambah 30/60 tambah 15/75 dan seterusnya. Jadi, nanti kita bisa mensederhanakannya menjadi 1/4 tambah setengah tambah 1/5 tambah 1/4. 1/2. 1/2. Dan langsung kita lihat opsi jawabannya. Jawaban yang paling mendekati dengan 1,2 adalah yang A, 1,1866. Jadi, coret. Kita sudah selesai. Ganti ke soal berikutnya. Oh ya guys, itu tadi pembahasan dari aku. Dan kalau misalkan kalian pengen cari tahu tentang dasar-dasarnya atau basicnya, kalian bisa nih ngunjungin ke website zenius.net. Di situ ada banyak video pembahasan tentang soal-soal USM STAN dari dasarnya. Pokoknya tuh kalian akan diajari dari akar tunggang, akar serabut, akaran, oke? Jadi kalian akan dikasih penembelajaran. Kalian akan diajari dari dasar. Pokoknya dasar sekali. Kalau aku cara cepatnya itu tuh mendetail, oke? Jadi kalian harus ke zenius.net. Kalau kalian ingin belajar lebih dasar lagi, dasar Palung Mariana. Oke. Langsung ke soal nomor 2. Di soal yang nomor 2, kita akan membahas tentang deret. Oke? Di soal deret, tentunya kita harus melepaskan semua nalar kita. Wah, melepaskan semua nalar. Iya. Jadi, kita dituntut untuk berpikir kreatif. Nggak usah berpatokan dengan sesuatu yang susah, oke? Kita berpikir kreatif. Jadi, di soal nomor 84 USM STAN 2015 bisa kita lihat angkanya, yaitu ada 2, 5, 11, 20, 32, 47, seret ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Hilangkan nalar kita, mari kita berpikir sekreatif mungkin, oke? Kita cari selisihnya. Gampang banget, kita cari selisihnya. Ternyata 2 dengan 5 selisihnya 3. Lalu 5 dengan 11, 6. Lalu selisih kemudian 9, 12, 15, 18. Nah, jadi kelipatannya adalah 3 ditambah 3. Oke? Jadi karena kita udah tahu cukup ditambah 3 terus tambah 3, jadi cukup 47 ditambah 15 tambah 3, yaitu 18. Jadi jawabannya adalah 65. Gampang bukan? Oke, mungkin kalian bakalan komen, "Kak, itu mah soal gampang banget, nggak usah diajarin, aku juga bisa." Oke, kita cari yang lebih susah. Kita cari soal nomor 85 USM STAN tahun 2015. Soalnya adalah, deretnya adalah 3, 5, 1, 7, 4, 4, 0, 8, 5, 3, dan tanda tanya. Oke, mari kita kerjakan dengan cara seperti biasa. Seret. Kok tidak beraturan? Kok beda ya? Perlu kalian ketahui, dalam satu deret, belum tentu deret tersebut hanya dari satu kelompok, satu deret. Mungkin saja dalam satu soal itu ada 2 deret. Gimana kalau kita mengerjakannya seperti ini? 3 ke 1 negatif 2,
1 ke 4 tambah 3, 4 ke 0 negatif 4, 0 ke 5 tambah 5, lalu 5 ke berikutnya, ya, negatif, positif, berarti negatif 6. 5 dikurangi 6, negatif 1. Ya, ketemu. Jawabannya adalah D, negatif 1. Udah bukan? Itu kalau misalkan yang dicari cuma 1. Kalau misalkan yang dicari adalah 2, berarti tinggal kalian cari yang 5, 7, 4, 8, dan 3. Semua itu bisa kalian kerjakan. Pasti kalian bisa. Cukup dengan kalian sering belajar, sering membaca. Pasti bisa. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas TBI. Oke, soal berikutnya adalah soal TBI dari USM STAN tahun 2015, yaitu nomor 10. Oke, aku bacain. The Coca-Cola Company bla 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 in 1000 saya lupa. 1996 is still very successful worldwide. Oke. Bla 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 bla. Di siapa? Nggak usah berpikir panjang. Kita lihat keterangan waktunya. In 1996. Jadi, tentu past tense. Kita cari yang past tense. Di opsi jawaban, yang past tense adalah D, was established. Itulah. Jadi, walaupun kalian nggak tahu apa sih artinya established, apa sih artinya established, kalian cukup tahu ini past tense, present tense, atau past continuous atau apa. Cukup kalian tahu itu aja. Cukup. Dan kalian bisa menjawabnya. Jadi, selain aku mau bahas soal di TBI sendiri, aku bakalan kasih tips untuk apa sih yang perlu kayak yang perlu banget dihafal apa sih, Kak? Jadi gini. Di TBI itu untuk setiap dari tahun ke tahun ya, dari setiap soalnya biasanya tuh grammar yang perlu kalian hafal adalah strukturnya, subjek, predikat, objek, predikatnya seperti apa, verb 1 atau verb 2. Kalian perlu hafal itu dan kalian perlu tahu itu. Selain kalian tahu strukturnya, kalian juga harus hafal keterangan waktu. Contoh, present tense. Oh, present tense berarti sesuatu yang fakta atau sering kita lakukan. Berarti every, lalu often, usually, dan lain-lain. Past tense pun demikian, seperti menunjukkan tahun kapan yang sudah lampau, seperti itu. Jadi kalian harus hafal keterangan waktu dan strukturnya. Kemudian kalian harus bisa membedakan in, on, at. Kapan sih digunakannya? In, kapan? On, kapan? At, kapan? On misalkan bulan, at ketika tempat tapi yang sangat menuju ke situ gitu loh. Kayak misalkan di jalan apa, nomor berapa, tempat apa, itu baru pakai at gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan in, on, at. Kemudian comparison, yaitu perbandingan. Kayak misalkan better than you atau s titik-titik s dan sebagainya. Kayak neither, either, kalian juga harus tahu itu. Lalu kalian nggak perlu hafal sih, tapi setidaknya tahu bisa membedakan mana gerund, mana to infinitive. Hafalin sih, menurutku mending hafalin yang gerund mana, to infinitive mana. Emang banyak, tapi setidaknya kalian perlu tahu yang sering banget dipakai apa. Kemudian ada kalimat tanya. Kalimat tanya itu kayak misalkan you are handsome, are you, aren't you, kamu cakep kan, gitu. Kalimat tanya kayak gitu kadang muncul, jadi kalian perlu tahu juga. Selain itu konjungsi kayak misalkan kata yang pertama dan kayak kata yang berikutnya itu berlawanan nggak sih, kayak misalkan kalian harus tahu penghubungnya tuh and, but, atau although, atau in spite, atau apapun itu. Jadi kalian perlu menghafal hal-hal itu. Aku emang nggak bisa menjelaskan semua materinya sekarang karena durasi. Jadi aku kasih tahu apa yang perlu kalian hafalkan. Silahkan kalian cari dengan kata kunci tersebut. Dan misalkan kalian ingin mencari soal-soal STAN tahun lalu, kalian bisa kunjungi zenius.net untuk mendownload soal-soalnya. Dan di situ sudah lengkap banget soalnya, dari tahun ke tahun ada. Dan kalau kalian bingung cara mengerjakannya gimana, kembali lagi, Zenius sudah memberikan fasilitas berupa video pembahasan yang dari dasar, akar. Jadi gak usah bingung deh. Oke, mungkin sekian aja video dari aku.
Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau misalkan ada salah-salahnya, aku mohon maaf. Sekali lagi, aku cuma ingin sharing. Sekali lagi, aku ingin sharing, bukan menggurui kalian. Kalau ada kesalahan atau kalian ingin koreksi, silakan komen di bawah. Dan silakan kalian rekomendasi apa sih video selanjutnya yang ingin aku buatin buat kalian. Oke? Komen aja di bawah. Oke? Dan sekian. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Ingat, kesalahan murni dari saya, karena kesembuhan hanya milik Allah. Oke. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe channel ini. Bantu channel ini untuk berkembang dan membantu orang-orang yang lebih banyak lagi yang membutuhkan informasi seperti saya dahulu yang tidak tahu informasi apa-apa, sekarang jadi tahu. Oke? Jadi subscribe. Oke? One more time. Jadilah orang yang berintegritas, karena Indonesia membutuhkan kalian yang berintegritas. See you. Bye bye.